Pada tahapan awal kegiatan ini, saya melakukan pengumpulan data dokumen penindakan keimigrasian periode Januari sampai dengan Maret 2026. Proses ini dilakukan dengan menelusuri arsip dokumen fisik serta mencatat data penting ke dalam Microsoft Excel agar seluruh dokumen dapat terinventarisasi dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dokumen penindakan ataupun BAP yang telah dibuat, termasuk mengidentifikasi dokumen yang masih memerlukan perbaikan atau revisi. Melalui pengumpulan data ini, setiap dokumen dapat diperiksa secara lebih sistematis, mulai dari kelengkapan, format, identitas, redaksional, hingga kesesuaian dasar hukum. Hasil dari tahapan ini menjadi dasar penting dalam proses pemetaan kesalahan dokumen, sehingga perbaikan administrasi penindakan dapat dilakukan secara lebih terarah, akurat, dan mendukung peningkatan kualitas kerja di seksi intelijen dan penindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Raka Pangestu akan mengerjakan kegiatan tahapan keempat, kegiatan pertama saya. Dengan judul yaitu catatan dari diskusi dan wawancara singkat yang telah saya lakukan. Dari hasil pencatatan diskusi dan catatan tersebut kita akan masukkan ke dalam sebuah Word. Untuk pertama kita buka terlebih dahulu Word-nya, Word kosong. Setelah itu kita masukkan judulnya. Setelah ini kita akan percepat saja 2 kali speed. Baiklah, inilah hasil dari catatan dari wawancara kita sebelumnya, yang mana pada masukan dari mentor yaitu Pak Ihsan Yusuf dengan metode diskusi tatap muka. Topik yang dibawa oleh Pak Ihsan dia mengatakan yaitu kendala penyusunan dokumen BAP Bapak. Yaitu Pak Ihsan menyampaikan bahwa proses penyusunan dokumen BAP Bapak SK perlu dibuat terstandar sehingga tidak terjadi perbedaan format dokumen, menun menuntut mentor kesalahan kecil seperti menurut sorry ada menurut mentor kesalahan kecil seperti format penulisan identitas dan dasar hukum dapat menyebabkan dokumen harus direvisi kembali. Oleh karena itu diperlukan template dokumen yang baku dan mudah diberikan petugas. Kesimpulannya diperlukan template standar BAP Bapak SK agar lebih seragam. Adapun selanjutnya ada catatan masukan dari rekan kerja pertama saya yaitu Meli Mardiana. Metode yang digunakan ialah diskusi secara tatap muka. Topik yang disampaikan itu kendala penginputan data dokumen. Catatannya ialah rekan kerja yaitu Meli Mardiana menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam penyusunan dokumen adalah data sering diketik berulang pada beberapa dokumen yang berbeda. Data seperti nama, nomor paspor, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat harus dimasukkan kembali pada BAP Bapak SK. Hal ini cukup memakan waktu dan beresiko menimbulkan kesalahan pengetikan. Kesimpulannya diperlukan form input data terintegrasi agar data cukup diisi 1 kali saja. Lalu ada catatan masukan dari rekan kerja saya yang terakhir yaitu Asmim Dino Salas
Metodenya itu diskusi singkat tatap muka, pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum diajukan itu merupakan topik yang dia bahas. Di mana beliau menyampaikan bahwa sebelum dokumen diajukan kepada atasan perlu ada pengecekan sederhana terhadap kelengkapan data. Beberapa kesalahan sering muncul adalah bagian dokumen belum terisi lengkap, dasar hukum belum sesuai, dan data identitas belum sama dengan dokumen pendukung. Sehingga dipadukan dengan checklist pemeriksaan dokumen pada akhir form itu dapat membantu menyelesaikan masalah. Hingga begitu berakhir sudah kegiatan pertama tahapan keempat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Pak, Ya. Bapak kan sebagai mentor sekaligus kepala seksi Perdakim, di mana mungkin Bapak ada saran ataupun permasalahan terkait aplikasi yang itu saya ini sidak Pak terkait penyusunan BAP ataupun Bapak dan SK selama ini Pak. Kira-kira. Ya, kalau saran saya sih prosesnya intinya outputnya nggak banyak mengubah dari yang awal. Oh iya. Hasilnya nanti. Ya kalau ini biar lebih enak dulu input datanya kan, tapi hasilnya nanti ya jangan Beda-beda. ya yang beda-beda, kalau bisa seragam gitu, sama gitu. Nyambung Pak ya. Nyambung prosesnya. Itu aja saran saya. Oh, oke, siap. Kira-kira Bapak ada saran lagi Pak di luar hal tersebut? Mungkin. Cukup aja. Terima kasih banyak Pak. Kak Ana. Ya, Kira-kira Kak Ana ada saran nggak terkait pengembangan aplikasi saya ini sejak itu kan terkait pengembangan dari apa biar mempermudah dari proses BAP Bapak SK. Jadi selama ini ada kendala nggak terkait hal tersebut yang benar-benar terjadi kita atau dialami? kalau menurut aku sih baiknya sebelum kita naikkan berkas itu ke atasan kita, langkah lebih baiknya kalau kita melakukan cross check dulu deh terhadap dokumen yang mau kita ajukan ke atasan kita gitu kan. Kayak misalnya terkadang kalau dokumen itu belum lengkap, apalagi kalau dasar hukumnya itu ada yang belum terisi atau mungkin salah, dan juga Nggak mungkin sesuai ya? iya, terus data diri yang nggak sesuai sama berkas yang dilampirkan sama pemohon gitu kan. Iya. Nah itu juga nanti lebih bagusnya kita nanti bikin daftar list, ya daftar list untuk kita cross check kembali berkas sebelum kita naikkan ke atasan kita. Itu juga mempermudah kita untuk mengetahui apa aja sih yang kurang dan apa saja sih yang miss di dalam dokumen tersebut. Kalau menurut aku itu aja sih. Benar sih, itu bisa jadi pertimbangan juga. Iya. Ditambah di aplikasi ini. Jadi nanti dari atasan itu nggak ada catatan apapun lagi gitu. Jadi dari kitanya dulu sudah mengecek itu semuanya. Ya, oke. Itu boleh sih, itu sangat menarik sih sarannya. Apakah ada saran lagi? Selain Kalau untuk sekarang itu cukup sih itu dulu. itu? Itu ya, oke. Oke. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kalau dari saran Asmim sebagai petugas juga selaku pelaksana BAP itu sendiri, ada nggak saran terkait aplikasi yang sedang saya kembangkan saat ini, yaitu Sidak ini, kira-kira permasalahannya lah di selama ini gimana? Mungkin ya dari yang saya lihat selama ini itu kan tugas pada saat penyusunan dokumen itu seringkali memasukkan data yang berulang-ulang. Iya, Contohnya seperti data identitas, nama, nomor paspor, tempat tanggal lahir ataupun namanya. Itu kan diketik lagi masing-masing ke BAP, BAPEN, SK, sehingga itu bisa menimbulkan risiko kesalahan ketik dan juga memakan waktu yang lebih lama. Iya, betul. Mungkin itu sih. Oh, jadi kita memberikan solusi supaya mempermudah di bagian itu ya. Nah, ya. Apakah ada saran lagi dari Asmi? Mungkin dari saya cukup itu dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Raka Pangestu akan mengerjakan kegiatan tahapan keempat, kegiatan pertama saya. Dengan judul yaitu catatan dari diskusi dan wawancara singkat yang telah saya lakukan. Dari hasil pencatatan diskusi dan catatan tersebut kita akan masukkan ke dalam sebuah Word. Untuk pertama kita buka terlebih dahulu Word-nya, Word kosong. Setelah itu kita masukkan judulnya. Setelah ini kita akan percepat saja 2 kali speed.
Baiklah, inilah hasil dari catatan dari wawancara kita sebelumnya, yang mana pada masukan dari mentor yaitu Pak Ihsan Yusuf dengan metode diskusi tatap muka. Topik yang dibawa oleh Pak Ihsan dia mengatakan yaitu kendala penyusunan dokumen BAP Bapak. Yaitu Pak Ihsan menyampaikan bahwa proses penyusunan dokumen BAP Bapak SK perlu dibuat terstandar sehingga tidak terjadi perbedaan format dokumen menun, menuntut mentor kesalahan kecil seperti menurut sorry ada menurut mentor kesalahan kecil seperti format penulisan identitas dan dasar hukum dapat menyebabkan dokumen harus direvisi kembali. Oleh karena itu diperlukan template dokumen yang baku dan mudah diberikan petugas. Kesimpulannya diperlukan template standar BAP Bapak SK agar lebih seragam. Adapun selanjutnya ada catatan masukan dari rekan kerja pertama saya yaitu Mili Mardiana. Metode yang digunakan ialah diskusi secara tatap muka. Topik yang disampaikan itu kendala penginputan data dokumen. Catatannya ialah rekan kerja yaitu Mili Mardiana menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam penyusunan dokumen adalah data sering diketik berulang pada beberapa dokumen yang berbeda. Data seperti nama, nomor paspor, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat harus dimasukkan kembali pada BAP Bapak SK. Hal ini cukup memakan waktu dan beresiko menimbulkan kesalahan pengetikan. Kesimpulannya diperlukan form input data terintegrasi agar data cukup diisi satu kali saja. Lalu ada catatan masukan dari rekan kerja saya yang terakhir yaitu Asmim Dino Salas. Metodenya itu diskusi singkat tatap muka pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum diajukan itu merupakan topik yang dia bahas. Di mana beliau menyampaikan bahwa sebelum dokumen diajukan kepada atasan perlu ada pengecekan sederhana terhadap kelengkapan data. Beberapa kesalahan sering muncul adalah bagian dokumen belum terisi lengkap, dasar hukum belum sesuai, dan data identitas belum sama dengan dokumen pendukung. Sehingga dipadukan dengan checklist pemeriksaan dokumen pada akhir form itu dapat membantu menyelesaikan masalah. Dengan begitu berakhir sudah kegiatan pertama tahapan keempat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Kopistu akan memaparkan pada eh, kegiatan pertama tahapan kelima saya yaitu analisis akar masalah dengan metode Fishbone, di mana saya telah membuat sedikit penyesuaian agar tidak terlalu lama videonya. Saya cukup mengisi pada bagian ini, cukup mengganti pada bagian-bagian tertentu. Jadi misalnya memberi material kita sesuaikan saja. Ini adalah measurement bahwa dapat diukur ya teman-teman ya, bahwa dapat diukur. Jadi kita bisa kecilkan sedikit kurang. Baiklah, pada saat ini mungkin akan kita percepat saja. Pada sebelumnya itu mungkin muka saya tidak kelihatan karena pada bagian kamera saya lupa buka, jadi sehingga untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja ke bagian finishingnya aja. Sampai jumpa di finishing.
Baiklah, inilah hasil dari Fishbone yang telah saya buat berdasarkan analisis akar masalah dengan metode Fishbone yang saya buat. Masing-masing pada pokok permasalahan itu adalah main, method, dan machine yang akan saya selesaikan. Namun untuk sisanya material dan measurement environment itu bisa mengikuti, namun fokus kita hanya pada bagian main, method, dan machine. Adapun pada bagian main itu ketelitian petugas belum konsisten sehingga kita menyelesaikan masalahnya. Pemahaman format dokumen belum seragam, koordinasi antar petugas belum optimal juga. Lalu bagian metode belum ada SOP atau format baku yang terstandar, proses penyusunan masih manual, alur pemeriksaan dan revisi belum sederhana, belum ada sistem digital terintegrasi, input data masih berulang, monitoring status dokumen belum otomatis juga. Dokumen pada bagian material, dokumen pendukung sering belum lengkap, data identitas dari berkas tidak selalu sinkron, referensi dasar hukum belum tersusun rapi, measurement, belum ada indikator ketepatan waktu, penyelesaian belum ada evaluasi, jumlah revisi dokumen, monitoring kinerja administrasi. Pada bagian ini kita nggak menyes- belum menyelesaikan bencana, sehingga kita fokus kita hanya mesin, metode, dan plan. Dengan begini berakhir sudah kegiatan ke satu, tahapan kelima saya, yaitu analisis akar masalah dengan metode Fishbone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.